Amat sulit untuk memastikan apakah pandemi COVID-19 di Indonesia terkendali atau tidak, terkait pernyataan Luhut Panjaitan, Menteri Senior orang lama Presiden Jokowi yang ditunjuk jadi koordinator PPKM darurat. Apalagi ketika banyak korban berguguran. Rata-rata sepekan terakhir di angka 800-an jiwa per hari. Dan belum terlihat menurun dengan masih 891 pasien COVID-19 wafat pada awal pekan Senin 12 Juli. Jadi, tidak terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Tapi Luhut Panjaitan marah dan menantang orang-orang yang bilang tak terkendali itu. Saya tunjukin ke mukanya, katanya. Dia memastikan rumah sakit sudah siap merawat semua pasien. 5 produsen oksigen akan memasuk kebutuhan 100%. Pasokan vaksin juga cukup. Jadi korban, tegasnya, bakal menurun dalam waktu 4-5 hari ini. Artinya, terkendali. PPKM jalan secara bersamaan dan kemudian obat, oksigen. Jelas ini bukan saat berdebat. Cilakanya begitulah kita sekarang. Seorang sahabat saya, pegiat kesetaraan hak, menegaskan lagi tentang keterbelahan emosional yang sudah berlangsung sejak Pilpres 2014 lalu. Dan pada masa pandemi, keterbelahan bisa menjadi semakin besar. Maka dia mengingatkan harus selalu ada penjelasan dalam setiap ketimpangan. Misalnya, kenapa A belum dapat vaksin dan B sudah dapat? Jadi, perlu dijelaskan apa masalahnya, apa jalan keluarnya, dan apa hambatannya. Supaya masing-masing orang, apapun kubunya, tidak melepas emosi butanya. Benar pula, COVID-19 meningkatkan solidaritas masyarakat. Sahabat saya lainnya di Solo yang patuh prokes mensyukuri kiriman makanan dari tetangganya ketika dia sedang kurang sehat, walau bukan karena COVID. Dan jika ada warga kampungnya yang harus diisolasi karena COVID, maka semua kebutuhan si sakit dan para pemasok bantuannya terkelola dengan baik lewat grup WA. Di tingkat nasional, ada prakarsa masyarakat, kawal COVID, dan beragam aksi lain yang di kalangan pegiat disebut sebagai rakyat jaga rakyat. Vaksinasi yang dilakukan oleh badan hukum dan badan usaha. Bencana dimanapun sering menghidupkan semangat saling bantu. Dan sudah banyak harga yang dibayar selama pandemi ini. Dana pemerintah terkuras, orang-orang kehilangan pekerjaan, dan kehilangan anggota keluarga, sahabat maupun kerabat. Bayaran yang mestinya jadi momentum untuk solidar, meninggalkan keterbelahan selama ini. Lantas, soal terkendali dan tidak terkendali tadi? Ya jelas, kelas menteri senior mestinya sensitiflah, peka, peduli, bukan cuma main klaim dan menantang-nantang. Perilaku Menteri Luhut Panjaitan membuktikan kita masih terbelah.